Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami' abaina ummahatina ajdadina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhwatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahakun alina wa kafatil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah. Apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nuru fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita mengaji ini, niatkan karena Allah, hanya mengharap ridho Allah. Semoga Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji syarat-syarat makmum tidak berdirinya di depan imam,
berdirinya tidak di depan imam, jadi di belakang imam. Tidak boleh berdirinya di depan imam walau hanya selisih setapak kaki, harus di belakang imam. Dan niat bermakmum semua sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati makmuma lillahi ta'ala. Itu niat menjadi makmum. Dan niat bermakmum mengikuti imam ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allah di dalam hatinya berniat menjadi makmum. Dan dalam sholat Jumat, imam harus niat menjadi imam. Demikian juga sebaliknya, imam juga berniat menjadi imam. Adapun di lain sholat Jumat, maka sunat dan harus mengetahui gerak perubahan imamnya. Dan harus tidak ada dinding yang memisah keduanya. Dan harus bersesuaian sholat imam dengan makmum. Dan harus menyesuaikan diri dengan imam dalam mengerjakan sunat yang sangat menyolok jika disalahinya seperti tasahud awal dan kunut. Dan tidak boleh sengaja mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Rukun fi'li itu perbuatan, tidak boleh mendahului imam atau tertinggal walaupun sebentar atau sangat tertinggal walaupun sebentar. Maka bila sengaja mendahului atau tertinggal dua rukun, maka batal sholatnya jika tidak niat berpisah dari imam, yakni sholat sendiri. Makanya jangan mendahului imam dan jangan terlalu tertinggal. Dan makmum masbuk, makmum yang menyusul ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat ketika sholat duhur seumpama, atau ketinggalan 3 rakaat, itu namanya makmum masbuk, harus memutuskan bacaan Fatihah. Maka bila ia tertinggal ruku, berarti hilang 1 rakaat, kecuali jika membaca doa iftitah atau dia mendengar bacaan imam, maka ia harus membaca Fatihah sekadar waktu yang dibuang tadi, dan boleh tertinggal dari imam asal jangan sampai 3 rukun fi'li atau perbuatan. Maka bila ia rukuk tanpa membaca Fatihah sekedar yang telah dibuang, itu batal sholatnya jika tidak niat berpisah dari imamnya. Juga tidak sah bermakmum pada imam yang ia yakin batal sholat imam itu. Demikian tidak sah bermakmum pada orang yang tidak dapat membaca yang jelas salah dalam huruf atau pelat, yaitu yang membaca ro dengan wo atau gagap. Dan bila ia bermakmum dengan orang yang disangka pandai lalu ternyata umi, maka harus mengulang sholat. Maksudnya umi itu lawan dari pandai. Dan makruh bermakmum pada orang fasik. Orang fasik itu orang yang ahli berbuat dosa. Dan makruh bermakmum pada orang fasik atau ahli bid'ah yang menyalahi kepercayaan. Dan makruh sengaja membarengi imam dalam rukun.
tidak boleh bersamaan, pokoknya setelah imam terus makmum, tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan, tidak boleh terlalu terlambat, juga terlambat hingga habisnya rukun itu. Juga makruh berdiri sendirian di belakang shaf, karena shaf depannya sudah penuh, tinggal sendiri di belakang itu makruh. Hendaknya mengajak satu orang di shaf depannya untuk sholat, di belakang menemani, atau kalau di depannya masih ada sela yang cukup satu orang, masuk saja ke shaf depannya. Juga makruh berdiri sendirian di sebelah kiri imam. Di sebelah kirinya imam berdiri sendirian juga makruh. Jika makmum hanya seorang, yang sunat di kanan, di sebelah kanan imam, atau tepat di belakang imam, atau agak jauh dari imam. Demikian syarat-syarat menjadi makmum. Semoga kita menjadi makmum yang baik, mengerti syarat-syaratnya bila menjadi makmum, dan bila menjadi imam yang baik menurut aturan agama, sehingga sholat kita bagus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat insya Allah akan kita dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Semoga terutama saya sendiri, anak cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam bila berjamaah menjadi makmum yang baik, mengikuti aturan-aturan agama, senang melaksanakan berjamaah sholat hingga akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.